Pintu teater 1 telah dibuka. Hai everyone, welcome to UBR Times. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membahas seluruh alur cerita lengkap film Dear Dakanda versi UBR Times. Mu adalah mahasiswa Universitas Chiang Mai jurusan art. Hari itu, ia memutuskan memotong rambut gondrongnya. Mu lalu pulang sebentar berganti pakaian dan berkemas. Tanpa menyebut hendak kemana, Mu pergi meninggalkan rumah dan ibunya. Beberapa tahun sebelumnya pada awal perkuliahan, tiap mahasiswa baru wajib menunaikan tradisi kampus yaitu mengumpulkan nama mahasiswa lain. Mu yang pemalu hanya menunduk, tak berani menanyakan nama teman-teman seangkatannya. Tiba-tiba, seorang wanita cantik bersama temannya yang agak sedikit melehoi menghampirimu. Wanita ini bernama Dakanda. Mereka pun saling bertukar nama dan berkenalan. Dakanda adalah sosok wanita tegas dan ceria. Selain itu, ia juga cantik dan modis. Sejak pertemuan ini, Dakanda, Mu, dan Fuyeon jadi sahabat karib. Keesokannya ada upacara pemilihan nona kampus untuk mahasiswa baru. Dukun palsu yang ditunjuk memimpin upacara ini tiba-tiba kerasukan sungguhan. Dengan begitu, pemilihan nona kampus melalui jalur voting. Siapa saja bebas memilih mahasiswi mana yang pantas jadi nona kampus. Saat menghitung suara, Dakanda keheranan sendiri mengetahui ada satu orang yang memilih dirinya. Ia menuduh Fuyeon dan Mu, tapi mereka berdua tak ada yang mengaku. Awalnya Dakanda dekat dengan Fuyeon, perlahan Dakanda semakin dekat dengan Mu. Baik saat melukis, saat upacara, maupun kegiatan lain. Bahkan Dakanda ini membawamu berkunjung ke rumahnya dan bertemu kedua orang tua Dakanda. Tercermin dari kedekatan keluarga ini, Dakanda dibesarkan dengan curahan kasih sayang yang melimpah. Ibu Dakanda sedikit kesal karena ayahnya terus bernyanyi. Agar tak kesal, ayahnya pun menyanyikan lagu berjudul Oh Darling. Lagu itu adalah bentuk ungkapan perasaan cinta dari ayah Dakanda untuk sang ibu. Hari di mana seluruh mahasiswa art mengerjakan sebuah proyek, mereka semua mengaku kelaparan. Dakanda dengan isengnya menumbalkan Mu dengan Fuyeon untuk mencuri telur ayam milik anak pertanian. Dengan segenap usaha, Mu yang sejak awal menaruh rasa dalam diam mau tak mau mencuri telur-telur itu. Sayangnya, Mu dan Fuyeon ketahuan. Fuyeon kabur duluan sementara Mu ditinggal sendirian. Fuyeon yang lebih dulu sampai ke fakultas heboh menceritakan saat mereka mencuri dan ketahuan. Ia meninggi-ninggikan dirinya dan meremehkan Mu. Melihat Mu sampai, Fuyeon pun langsung kabur, tak mau kebohongannya terbongkar. Teman-teman yang lain langsung menertawakan Mu karena telur yang dicuri malah pecah semua. Sejak itu, Mu dijuluki dan dipanggil telur pecah oleh Dakanda. Oh, hei! ไข่ย้อยออกมาแล้ว 1 tahun kemudian di sebuah rumah sederhana milik mahasiswa art, Dakanda nampak membaca buku berjudul Pangeran Kecil. Ia merasa bosan dan menanyakan kapan teman-temannya pergi melihat pekan musik rakyat. Karena tak digubris, Dakanda pun beralih menanyakan hal yang sama padamu yang sibuk memperbaiki sepeda motor bersama temannya, Koh. Setelah diberitahu, Dakanda pun segera pergi menyelesaikan pekerjaannya. Koh menyanjung Dakanda yang berparas menawan. Koh kepo tentang Dakanda dan terlihat ingin PDKT dengan gadis itu. Di ruang lukis, melihat lukisan buatan Dakanda nampak kaku dan tak natural, Mu menyarankan agar Dakanda menggunakan model agar hasilnya lebih bagus. Setelah ditimbang-timbang, Dakanda malah tertarik dengan Koh temanmu untuk dijadikan model. Lalu dengan jurus membujuk, Dakanda malah memintamu membersihkan kuas lukisnya. ฟิกเกอร์ก็ดี ตาก็สวย ไม่มีแกไม่รู้จะไปพึ่งใครแล้ววันนะ น่ารักจริงเลยแกเนี่ยอุ๊ย Di rumah Dakanda, ibunya ternyata menyadari perasaan yang dipendammu untuk anak gadisnya. Berbeda dari ibu pada umumnya, ternyata ibu Dakanda merestui dan menyukai sosokmu. Ibu Dakanda pun mendukungmu untuk mengungkapkan perasaannya. Ia memberikan sebuah trik rahasia yang dijamin ampuh menaklukkan hati Dakanda. แอบเมาฉันเหรอ เปล่าเนี่ย ไม่ได้อู้อย่างกันเลยนี่ ตื่นก่อนถึง10นะลูกแสดงว่าเขาฮักชอบลูกชัวร์ Malam saat pekan musik rakyat, Dakanda dan Mu hanyut dalam suasana pesta. Mereka bergoyang hingga menenggak banyak minuman keras.
Alhasil, Dakanda mabuk dan diantar pulang oleh Mu. Mu begitu menyayangi Dakanda, meski bibirnya masih belum sanggup untuk mengungkapkan perasaannya. Esok malamnya, Mu menjumpai Koh mengenai permintaan Dakanda yang akan menjadikannya model lukisan. Mu berharap Koh menolak tawaran itu. Ia berusaha keras meyakinkan Koh menjadi model itu sangatlah sulit. Tapi rasa penasaran Koh juga sama besarnya. Ia memilih menerima tawaran itu. Dakanda pun sungguh menjadikan Koh model lukisannya. Koh yang memang sejak awal terpukau dengan Dakanda langsung mengambil kesempatan PDKT dengan Dakanda. Mu yang baru datang hanya bisa bersabar mengetahui mereka mulai PDKT. Sejak itu, sikap Mu pun perlahan mulai berubah cuek. Ia bahkan tak mengerjakan tugas lukisannya dengan alasan belum menemukan model. Dakanda membujuk Mu dengan segala cara agar mau mengerjakan tugas. Bahkan ia mengeluarkan trik jitu, yaitu menawarkan diri menjadi model lukisanmu. Mu tentu girang dan mendadak jadi bersemangat. Untuk mengimbangi keindahan Dakanda di matamu, Mu pun melukis Dakanda di atas sebuah bukit dengan panorama yang begitu indah. Kebetulan saat itu mereka sekelas memang sedang melukis di sana sekalian liburan. Malamnya saat Dakanda tidur, Mu pun mencoba mempraktikkan trik yang diberikan ibu Dakanda. Setelah memastikan trik itu benar-benar berhasil, nampak senyuman Dakanda saat Mu sudah pergi. Menandakan sebenarnya Dakanda tahu apa yang dilakukan sahabatnya itu. Hari demi hari waktu terus berlalu. Mu masih menyimpan perasaan yang sama pada Dakanda. Tapi ternyata hubungan Dakanda dengan Koh juga terus bergerak maju. Saat sedang mengajari Mu melukis menggunakan komputer, Koh terus mengirimi Dakanda pesan. Alhasil, Dakanda pun mengajak Mu turut serta ikut menonton pentas teater. Mu pun menyadari bahwa Dakanda dan Koh serasi karena menyukai pentas tersebut, berbeda dengan dirinya yang justru tertidur saat pertunjukan. Hubungan Dakanda dan Koh kian nampak serius. Dakanda bahkan mulai mempertanyakan kesungguhan perasaan Koh padamu selaku temannya. Dakanda berharap ada seseorang yang menyukainya agar segera punya pacar. Berbanding terbalik, Mu mengungkapkan punya pacar itu tidak penting. Sontak, Dakanda langsung menyebut kejombloanmu karena ulahnya sendiri yang tak membuka hati dan terbuka pada orang lain. Tanpa Dakanda sadari, perasaanmu padanya lah yang membuatmu tak mencintai gadis manapun. Beberapa hari kemudian, Dakanda memperkenalkan temannya agar Mu bisa berkencan dengan wanita itu. Tapi perasaanmu tak bisa berbohong. Ia tak bisa mencintai gadis manapun. Akhirnya, saat Mu dan teman Dakanda jalan berdua, Mu hanya fokus melukis tanpa memperdulikan wanita itu yang terus caper pada dirinya. Mengetahui Mu tak becus mengencani temannya, Dakanda langsung marah-marah. Mu pun tak bisa membendung kekecewaan dan amarahnya juga karena dijodoh-jodohkan seperti itu. Rasa kecewa karena dirinya juga tak berdaya mengungkapkan perasaan dan kecemburuannya pada Dakanda. Mu pun mulai mencari cara agar Dakanda memahami perasaannya. Mengetahui Dakanda dan teman-temannya akan tampil di Pekan Musik Rakyat, Mu mengajukan diri menjadi vokalisnya membawakan lagu berjudul Oh Darling. Mu berlatih keras agar bisa bernyanyi. Sayangnya, saat pentas di depan matanya, Mu justru menyaksikan Dakanda mendapat kejutan manis dari Koh. Sontak suaranya langsung berubah tak semerdu awalnya. Semua orang yang ada di sana bingung dan tak bisa memahami perasaanmu yang begitu hancur karena patah hati. Sejak hari itu, hubungan persahabatan antara Dakanda dan Mu mendingin. Mu fokus melukis sedangkan Dakanda sudah berpacaran dengan Koh. Singkat cerita, setelah ujian kelulusan, Mu menemui Dakanda. Mu mengungkapkan perasaan yang ia pendam selama ini. Dakanda yang baru mengetahui perasaanmu padanya menanyakan mengapa Mu tak mengungkapkannya sejak dulu. Setelah mengungkapkan perasaannya, Mu terus berjalan pulang. Dan disinilah scene pertama ditampilkan. Yap, Mu sedang potong rambut. Mu langsung merubah penampilannya dan pergi dari Chiang Mai. Sekarang Mu di atas sebuah kapal hendak pergi ke daerah Thailand Selatan, tepatnya Suratani. Tiba-tiba kapalnya oleng dan Mu jatuh ke dek kapal. Kaki Mu patah hingga harus dilarikan ke rumah sakit Pulau Pangan. Karena kesulitan memahami dialek bahasa di sana, Mu tak bisa menjawab pertanyaan dari sang perawat. Untunglah ada seorang perawat bernama Nui yang mengerti dialek bahasa Mu. Niat hati ingin healing, Mu justru jadi pasien rumah sakit. Ia tak bisa kemanapun karena kakinya dipasang gips.
Hanya Nui yang senantiasa menjaga dan menemanimu dimanapun. Selama di rumah sakit, setiap hari Mu selalu menulis surat untuk Dakanda. Di dalam surat itu, Mu menceritakan semua yang terjadi pada dirinya saat itu. Meski jauh dari Dakanda, Mu tak merasa kesepian. Hal ini karena ada Nui dan Tan yang selalu berbagi cerita denganmu. Selain itu, Mu juga sangat bahagia karena ia dirawat dan diperlakukan seperti bayi. Mu ingin tinggal lebih lama di pulau itu. Luka hatinya karena Dakanda juga perlahan terobati. คิดถึงแกว่ะ Nui memiliki adik angkat yang selalu ikut ke rumah sakit bersamanya. Hari itu saat Nui baru sampai di rumah sakit, Nui penasaran dengan hasil gambar yang dibuat olehmu. Lukisan itu adalah wajah Dakanda. Sebagai seorang wanita, Nui langsung membandingkan siapa yang lebih cantik di antara mereka. Nui juga menuduh bahwa sosok wanita itu adalah kekasihmu. Tanpa Nui ketahui, wanita itu adalah orang yang secara tak langsung mengantarkanmu ke pulau tersebut. Tan datang dan heboh kalau wanita yang digambarmu adalah dirinya. Nui yang polos mempercayai hal tersebut. Ia langsung iri dan ingin digambar juga olehmu. Tak mau salah paham, Nui cepat-cepat mengklarifikasi kalau barusan cuma bercanda. Mu pun menyebut kalau ia sungguhan bisa melukis. Mendengar itu, Nui makin antusias ingin dilukis. ก็วาดรูปพี่ก็ได้ร้อนฉ่าทุกองศาเลย Agar tak ketahuan dokter, Nui minta dilukis pasien, mereka pun pindah ke tepi pantai. Karena ini pertama kalinya untuk Nui, ia menampilkan ekspresi dan gestur yang sangat kaku. Hal ini mengundang tawa geli darimu. Belum selesai melukis, tiba-tiba sepasang turis asing tertarik dengan jasa lukisanmu. Sang suami lalu meminta agar Mu melukis istrinya dengan bayaran yang lumayan tentunya. Mu benar-benar dapat paket komplit. Ia dirawat layaknya bayi, menikmati pemandangan indah Pulau Pangan, juga mendapat teman-teman baru yang menyenangkan. Mu diajak melihat perpustakaan milik Nui. Nui lalu memberikan buku favoritnya agar dibacamu, yang kebetulan ternyata sama dengan milik Dakanda, yaitu Pangeran Kecil. Mu dibuat kembali teringat dengan gadis pujaannya karena buku tersebut. Kini Mu meneruskan bakatnya menjadi pekerjaan. Ia melukis para turis dan mendapat bayaran yang cukup untuk biaya hidupnya. Nui dan adik angkatnya selalu bersamamu ketika melukis di pantai. Tak hanya itu, Nui juga membawamu berkeliling jika merasa bosan. Mu dan Nui semakin dekat karena selalu bersama. Tersirat, Nui memiliki perasaan tulus untukmu. Karena usaha lukisnya lancar, Mu pun membawa Nui dan Tan makan malam sebagai traktiran. Keesokannya, mereka lanjut bersenang-senang ke pasar malam. Karena Tan pergi mencari lotre, Mu dan Nui jadi berduaan. Mu sempat merasa takut dan bingung karena tiba-tiba Nui menghilang. Untunglah Nui segera datang sambil membawa tiket wahana komedi putar. Di dalam komedi putar, Nui penasaran dengan alasanmu pergi ke pulau tersebut. Mendengarmu beralasan pergi liburan dan suka dengan cuaca pulau itu, Nui segera menggodamu. Kalau orang-orang ke pulau tersebut biasanya karena putus cinta. Mu pun hanya tersenyum seolah membenarkan pernyataan Nui. Beberapa hari kemudian, dirasa Mu sudah bisa tinggal dan mengurus diri sendiri, Nui pun mencarikan rumah kontrakan dengan pemandangan indah dan di pusat kota. Mu sangat berterima kasih atas kebaikan Nui padanya. Setelah mendapatkan perawatan yang cukup, akhirnya gips kakimu dilepas. Nui meminta izin menyimpan gips itu untuk kenang-kenangan agar selalu teringat denganmu. Sorenya, saat Mu dan adik Nui bermain di pantai, Nui melihat hasil lukisan milikmu. Nui pun sadar bahwa tak lama lagi Mu pasti akan meninggalkannya. Mu masih sering menulis surat untuk Dakanda menceritakan kesehariannya di pulau itu bersama Nui, Tan, dan lainnya. Mu tak tahu kalau Nui sudah berada di rumahnya dan melihat lukisan Dakanda di antara lukisan wajahnya dan wajah Tan. Nui merasa cemburu karena wanita itu begitu spesial bagimu. Kecemburuannya tak mampu ditutupi. Malam saat mereka makan bersama, Nui menenggak sebotol alkohol. Membuatmu begitu bingung dan keheranan dengan sikap Nui yang berbeda dari biasanya. Tiba-tiba mereka mendapat kabar adik Nui digigit ular. Mereka pun segera menyelamatkan adik Nui dengan pertolongan pertama. Sayangnya kematian tak dapat dicegah. Adik angkat Nui telah meninggal dunia. Dunia Nui pun seakan hancur berkeping-keping. Merasakan kesedihan Nui yang begitu dalam, setibanya di rumah, Mu pun segera mengambil kanvas dan melukis sesuatu. Keesokannya, Nui ditemanimu menebar abu adiknya di pinggir pantai. Bagi Nui, adik angkatnya itu mengingatkannya pada sosok pangeran kecil dalam buku favoritnya.
Nui lalu berkata selama ini tak ada seorang pun yang sungguh-sungguh mencintainya dengan tulus. Untuk itu Nui memintamu mencintainya. Mu hanya terdiam tanpa menjawab apapun. ชาติเดียวก็พอแล้วล่ะสำหรับผู้ชายคนหนึ่ง Malamnya Nui mendatangi rumahmu, tapi rupanya Mu sudah pergi dari pulau tersebut. Nui pun masuk membaca pesan yang ditinggalkanmu dan membuka sebuah lukisan. Ya, itu adalah lukisan Nui yang amat cantik. Ia tersenyum dengan begitu manis di lukisan itu, membuat Nui otomatis ikut tersenyum. Sementara itu, setibanya Mu di pelabuhan, ia terkejut karena tukang pos mengetahui nama panggilannya. Ternyata Dakanda telah mengiriminya sebuah surat. Surat itu berisi kekhawatiran Dakanda, teman-teman, dan juga keluargamu. Dakanda tahu kabar dan kondisimu dari dukun di upacara pemilihan nona kampus yang pernah melihatmu di bonceng Nui. Selain itu, Dakanda juga menyebut ia telah putus dengan pacarnya. Ya, selama ini surat-surat yang ditulismu nyatanya tak pernah ia kirim pada Dakanda. Mu kini telah menjatuhkan pilihannya. Ia mengirim semua surat yang sebelumnya tak jadi dikirim, juga buku yang berisi lukisan dan kenangan tentang Dakanda. Dakanda yang menerima surat itu membaca surat tersebut dan melihat buku yang berisi lukisan wajahnya. Dakanda terlihat bahagia melihat lukisan itu. Saat itulah ia baru mengetahui kalau memang Mu yang ternyata memberikan suaranya pada pemilihan nona kampus. Mengingat semua kenangannya, Dakanda begitu terharu dan tak mampu menahan air matanya. Memang Mu begitu dalam mencintai Dakanda, tapi kini ia benar-benar telah melepaskan perasaan cintanya. Selamanya Dakanda dan Mu tak lebih hanya berteman saja. Mu pun telah memulai hidupnya yang baru. Ia kembali ke Pulau Pangan menemui Nui. Nui yang sudah menantikan kedatanganmu nampak tak sabar. Mu datang ke sana mengembalikan buku pangeran kecil milik Nui. Lalu mereka saling menatap dan tersenyum dengan begitu manis. Yap, dengan begitu film pun tamat. และฉันคงต้องจบจดหมายฉบับนี้สักทีไข่ย้อย Dear Dakanda rilis pada tahun 2005 dengan sutradara Komgrit Triwimol. Film yang mengusung tema percintaan dalam persahabatan ini sebenarnya ringan dan mudah dimengerti. Hanya saja alurnya maju mundur membuat bingung sebagian orang. Terlebih endingnya yang menggantung membuat semua orang penasaran akan apa sebenarnya pilihan yang dipilih olehmu. Menonton film ini perut kita seakan terkocok seperti adonan telur. Kadang kita dibuat tertawa dengan scene nyeleneh khas Thailand, tapi di ujung kita terharu melihat pengakuan mendalam darimu untuk Dakanda. Sinematografinya kece dan menarik disusul pemandangan indah yang disungguhkan seolah turut menjadi promosi bahwa Thailand memang memiliki kondisi alam yang tak kalah indah dan asri seperti negara serumpunnya. Dear Dakanda mengajarkan sebuah pelajaran penting, yaitu sebuah pengakuan, penantian, dan kesetiaan. Diperankan Sunny Suan Metanon, Sirapan Watana Jinda, serta Manirat Kamyuan. Film yang memiliki judul lain Viewon Sanit ini wajib masuk list tontonan kalian ya, terutama buat kamu yang pernah naksir sama sahabat sendiri. Friendzone nih. Tapi hati-hati ya kamu friendzone, karena film ini bakal membawa kamu ke kenangan-kenangan indah yang kamu miliki. Masuk pada penilaian, Biro Perfilman UBR Media memberi rating film Dear Dakanda 7,8. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Times. Khop Kun Ka, bye-bye!